Shalom, selamat pagi saudaraku. Puji Tuhan, masih bersama dalam program Bible and Coffee. Kita mencari kerjaan Allah serta kebenaran yang terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Setelah itu baru kita mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan kita untuk kita kerjakan di sepanjang hari ini. Tapi utamakan dulu firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu setiap hari saya membagikan renungan singkat ini, tujuannya satu, supaya setiap kita memiliki kesempatan di pagi hari untuk mencari Tuhan, memiliki kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Karena Alkitab jelas katakan, renungkanlah firman itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati dan hidupmu akan dibuat tangan Tuhan berhasil. Masih bersama saya Pastor Glenn Natuheru, dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur karena anugerah Tuhan kami masih boleh ada pagi hari ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Berkat Tuhan, tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan yang membawa kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Bapa, terima kasih kalau sebentar kami juga akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami sehingga kami mengerti firman-Mu, dan firman-Mu yang menuntun langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Bicara bagi masing-masing kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Nah, puji Tuhan. Hari ini saya mau sharing dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua, saudara dikasih dalam Tuhan. Yakobus pasal yang pertama ayat kedua bilang begini. Saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi Yakobus mengingatkan kepada setiap kita, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan jika ada ujian, jika ada masalah, jika ada pergumulan, jika ada pencobaan yang Tuhan izinkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana caranya kita bisa menganggap suatu kebahagiaan buat diri kita, sedangkan ini yang kita rasakan adalah suatu penderitaan, ini yang kita rasakan adalah suatu kesulitan, ini yang kita rasakan adalah suatu kesesakan, ini yang kita rasakan adalah suatu hal yang membuat kita sedih, menangis, sakit hati. Dan Yakobus katakan apa? Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, suatu hal yang berbeda, suatu hal yang bertolak belakang. Saudara dikasih dalam Tuhan, Alkitab menyuruh kita bahwa anggaplah ini sebagai suatu kebahagiaan. Nah, pelajarannya adalah bagaimana kita bisa menjadikan ini suatu kebahagiaan dalam hati kita, dalam hidup kita. Kalau ini merupakan suatu yang kita nggak terima, suatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi saya pelajari ada beberapa hal yang bisa minimal memampukan kita untuk melihat setiap penderitaan, untuk melihat setiap tantangan, untuk melihat setiap masalah sebagai suatu kebahagiaan, sama seperti dikatakan Yakobus. Yang pertama, yang perlu kita sadari, pahami itu sebagai pendidikan Allah. Saya percaya dalam hidup ini ada yang namanya pembentukan Tuhan. Saya percaya dalam kehidupan iman Kristen, Tuhan mau membentuk kita, Tuhan mau mendewasakan kita, yang pada akhirnya mendidik kita, membuat kita menjadi mengerti akan mengenal akan pribadi Allah itu sendiri. Dengan cara apa? Pendewasaan, iya kan? Dan kalau kita sudah dewasa, maka kita akan mengerti bahwa pengalaman bersama dengan Tuhan lebih penting daripada apapun. Sehingga akhirnya Ayub berkata apa? Dahulu aku mengenal Tuhan dari apa kata orang, namun sekarang aku mengalaminya, aku melihatnya secara pribadi. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, kita bisa berbahagia melihat setiap keadaan, melihat setiap tantangan, melihat setiap pencobaan, melihat setiap masalah. Kalau kita memahami, yang pertama, kalau kita memahami semuanya itu karena Tuhan sedang mendidik kita. Kalau Tuhan mendidik kita, berarti Tuhan mau melihat kita dewasa. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau menjadikan kita anak-anak gampangan. Jadi kalau ada anak-anak Tuhan dalam pergumulan, dalam tantangan, dalam masalah, dia mengeluh, dia bersungut-sungut, dia akan tetap terus mengalami hal yang sama. Kenapa? Karena Tuhan mau dia dewasa. Tuhan mau dia mengalami apa? Pertumbuhan iman. Sehingga pada akhirnya Alkitab katakan, dulu aku mengenal Tuhan dengan cara anak-anak, namun sekarang aku dewasa, aku mengenal Tuhan dengan cara dewasa. Sehingga pada akhirnya kita mengerti dalam kekristenan harus ada namanya pertumbuhan rohani, pertumbuhan kedewasaan iman. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa menganggap permasalahan itu sebagai sumber kebahagiaan? Agak aneh memang.
Tapi ini yang mesti kita mengerti. Caranya bagaimana? Kita memahami bahwa ujian, cobaan, tantangan, masalahmu adalah bagian daripada pembentukan Tuhan atau bagian daripada pendidikan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa mendapatkan sebuah pelajaran di tengah-tengah kesulitan yang mengatakan bahwa bagaimana saya bisa melihat itu sebagai suatu kebahagiaan. Masalah saya lihat sebagai suatu kebahagiaan, pergumulan, tantangan saya melihat kesulitan, saya melihat sebagai suatu kebahagiaan. Yang kedua, pahami itu sebagai bentuk kasih Tuhan dalam hidup kita. Mungkin saudara bertanya-tanya bagaimana pendeta bisa katakan itu bentuk kasih Tuhan. Sedangkan yang saya alami itu sakit buat hidup saya, yang sedangkan saya hadapi itu terlalu menyedihkan buat hidup saya. Bagaimana pendeta bisa katakan bahwa itu adalah bentuk kasih Tuhan? Saudara dikasih dalam Tuhan, dengar baik. Alkitab jelas katakan barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuajar. Dengan kata lain, dalam pendidikan ilahi, dalam pembentukan karakter Kristus dalam kehidupan saudara dan saya, terkadang Tuhan pakai hal-hal yang menyakitkan. Terkadang Tuhan pakai hal-hal yang membuat kita tidak menerima akan kenyataannya. Tapi bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Jangan sampai kita dipermainkan oleh iblis sehingga kita berpikir, oh kalau Tuhan mengasihi kita, kenapa masalah ini tetap ada? Kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa doa-doa saya belum terjawab? Bukan berarti karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan tidak mendewasakan kita. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita, lalu kita tidak mengalami hal-hal yang sukar, hal-hal pencobaan-pencobaan yang terjadi, ujian-ujian yang kita hadapi. No, justru karena Tuhan mengasihi saudara dan saya, Dia mau melihat kita berhasil dalam setiap peperangan. Justru karena Tuhan mengasihi kita, maka Dia mau mendewasakan, mendidik kita. Justru karena Tuhan mengasihi kita, Dia mau melihat kita mengalami setiap tantangan dan kita keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, izinkan saya sebagai rekan sekerja Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bahwa penderitaanmu, masalahmu, tantanganmu, bahkan gunung besar yang ada di hadapanmu, terkadang Tuhan pakai untuk mendewasakan kita, untuk mendidik kita, untuk mengarahkan kita kepada jalan-jalannya Tuhan yang mungkin kita belum mengerti saat ini. Bahkan yang terakhir, untuk membuktikan bahwa Dia mengasihi kita. Dengan kata lain, kita dapat melihat bukti kasih-Nya ketika kita melihat pemeliharaan Tuhan ada dalam hidup kita. Kita bisa melihat bukti kasih-Nya ketika kita melihat bagaimana Tuhan tuntun kita, Tuhan tolong kita, Tuhan sertai kita dalam menghadapi setiap badai hidup. Izinkan saya berdoa buat setiap rekan-rekan Bible and Coffee, sehingga pada hari ini kita mengerti bahwa masalah bukanlah masalah ketika Tuhan yang mengizinkan hal itu terjadi. Tantangan bukanlah sebuah masalah, pergumulan bukanlah sebuah masalah. Kalau Tuhan izinkan itu untuk mendewasakan kita, untuk membuat kita mengerti bahwa Dia mengasihi kita, kita perlu mengalami masalah. Disitulah kita bisa melihat bahwa Tuhan memelihara saya di tengah masalah. Tuhan menolong saya di tengah masalah. Tuhan bela saya di tengah masalah. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih, kami belajar bersyukur bahwa setiap masalah, setiap tantangan, setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, mungkin hari-hari ini kami belum mengerti, tapi kami mau belajar memahami semuanya ini. Kami mau melihat sebagai pendidikan Tuhan dalam hidup kami, pendewasaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga pada akhirnya kami mengerti bahwa setiap tantangan apapun yang diperhadapkan dengan kami percaya kami dapat melaluinya sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kalau hari-hari ini ada rekan-rekan hamba yang menyaksikan siaran renungan pagi hari ini, mengalami tantangan, mengalami masalah, mengalami jalan-jalan yang seakan-akan tertutup, hamba berdoa dalam nama Yesus, kuatkan mereka ya Allah, sehingga mereka dengan peneguhan iman mereka tetap terus percaya, mereka tetap terus yakin, dan pada akhirnya hidup mereka mempermuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa, dan biarlah di sepanjang hari ini tangan Tuhan, hikmat Tuhan, anugerah Tuhan terus menopang dan menyokong hidup kami, sehingga kami boleh melihat berkat-Mu, pemeliharaan-Mu nyata atas hidup kami. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Haleluya. Kita nikmati kopi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom.